Awali hari kita dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu Bunda, pagi-pagi kita ngeteh, teh hangat. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, kenapa sih anak-anak kita susah diajak bicara? Ditanya ini jawabnya terserah. Ditanya itu, udah mama aja lah pilihin. Ditanya ini, lama mikirnya. Ditanya itu, apa sih mama nanya-nanya mulu? Kadang itu menjadi masalah buat kita yang bikin greget sama anak-anak kita. Ya, bener ya? Bener ya? Ketika ditanya, diajak ngobrol panjang lebar, diajak ngomong, jawabnya, iya. Jawabnya, ya udah. Jawabnya, nggak tahu. Kan kesel. Gimana nggak kesel coba? Kita coba mengajak pendekatan. Ternyata anak-anak kita belum menjawab sesuai harapan kita. Tapi kesel itu harus berdasar. Jangan-jangan itu salahnya di kita. Ayo Bunda. Kenapa bisa salahnya di kita? Kita tahu, kita sibuk. Punya pekerjaan, harus mencari nafkah, pekerjaan rumah tangga, anak banyak, ribet lah, itulah itu ibu. Ayah sibuk lah di kantor, banyak kerjaan, sampai rumah pusing, lelah dan sebagainya. Sehingga terkadang lebih seringnya anak kita ditemenin sama gadget. Syukur-syukur kalau udah punya housekeeper, ya ditemenin sama housekeeper. Walaupun mungkin komunikasinya akan tetap aja terbatas. Karena housekeeper tugasnya adalah merapikan rumah, bukan ngajak ngobrol anak-anak kita. Masalahnya kalau ditemenin sama gadget, apakah gadget ngajak ngobrol? Enggak. Walaupun sekarang ada chat GPT atau AI yang katanya bisa mengajak ngobrol langsung seperti teman virtual, jangan deh. Banyak resikonya. Nanti jangan-jangan anak-anak kita sering ngomong sendiri lagi. Sampai ke situ nggak ya? Nggak tahu deh. Next nanti kita bahas. Atau membangun virtual komunikasi dari online. Banyak kan dari zaman-zaman dulu tuh kasus-kasus penculikan anak karena komunikasi sama lawan bicaranya di media sosial. Yang nggak ketahuan junjungannya, fotonya nggak real, akses informasinya nggak sesuai 100% sehingga tiba-tiba mengadakan pertemuan dan hilang. Kan nggak mau seperti itu ayah bunda, bener gak? Udah diajak ngomong sama ayah bunda, jawabnya begitu. Oke, masalah pertamanya kenapa kayak gitu? Karena anak-anak kita kurang komunikasi dari ayah bundanya. Komunikasi yang kayak apa sih? Dia tanya, kamu udah makan belum? Tadi sekolah nilai matematikanya berapa? Tadi kamu udah mandi belum? Udah gosok gigi belum? Itu komunikasi? Bukan. Itu mah instruksi. Ngomong yang sifatnya mengkoreksi aja. Yang ngomong cari tahu apa kegiatan mereka sehari-hari. Hari ini. Dan lakukan itu dengan wajah ekspresi yang sangat-sangat menyenangkan buat mereka. Dengan ekspresi yang mereka tuh ngelihat kita tuh kayak orang yang nggak punya masalah. Bahagia. Karena memang ketika menghadapi anak kita bukan sedang mencurhatkan masalah. Mau masalah kita di kantor sebanyak apapun, mau masalah di rumah kita cucian numpuk, jemuran belum dijemur, cucian piring amburadul, bodoh amat. Harus diabaikan dulu ketika kita mau ngajak ngobrol anak-anak kita. Kalau itu dibawa terus disampaikan anak-anak kita, kerjaan papa tuh banyak, papa tuh sibuk. Sudahlah, nanti anak kita ke depan akan ngomong, ketika kita sudah tua, seperti kondisi mereka balita, mereka akan bilang, ketika ayah nelpon, Ade di mana? Ayah minta bantu. Ayah tuh nggak tahu apa Ade itu sibuk, bla bla bla. Ayo, emang enak, nggak enak kan? Daripada begitu, ayo bangun dari sekarang. Komunikasi yang efektif itu mengajak dalam suasana yang tenang, dalam suasana yang relax,
santai, dan kalau bisa dekatkan dengan sesuatu yang dia sukai. Contoh misalkan anak-anak kita cowok suka main bola, ayo sambil main bola, atau setelah main bolanya, atau sebelum main bolanya, atau pada saat main bolanya, ajak ngobrol. Adik seneng ya main bola, kenapa main bola? Oh adik, bola itu kalau diajak main kan kita harus rebutan. Kenapa adik pengen main rebutan? Pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sepele, tetapi ini memancing daya pikir mereka. Kenapa? Supaya mereka mampu berpikir. Walaupun komunikasinya terbatas, kosakatanya sedikit, tapi kalau mereka menggunakan akalnya untuk berpikir, suatu waktu ke depan, ketika ada pertanyaan singkat, mereka bisa mendeskripsikan. Contoh pertanyaan singkatnya, Ade hari ini ngapain aja? Wah, deskripsi. Nikmat gak kayak gitu? Artinya mereka menghargai kita, hadir di antara kita, hadir dekat dengan kita. Ketika nanti dewasa ada pertanyaan, Ade kalau ngeliat perempuan tertarik gak? Tertarik dong mah, tertarik dong ya, kayak begini. Kita tahu celahnya, di mana harus bisa membatasinya, memberikan arahan. Kan enak. Tapi kalau Adik, ada nggak yang tertarik sama adik di sekolah? Enggak mah, nggak ada. Padahal ada, padahal dia di luar sering ketemuan. Wah, itu kan kacau. Kita nggak bisa mengendalikannya akhirnya. Kita tidak bisa memberikan informasi bagaimana cara membatasinya, mengarahkannya, dan sebagainya. Ketika komunikasi itu terputus, kita kemampuan kita untuk memberikan batasan-batasan itu akan terbatas sekali. Karena dia tidak mau menerima. Karena dari dulu merasa dicuekin. Nah, ayolah bangun komunikasi kita dengan anak-anak kita. Sebelum tidur, kita ajak ngobrol. Kalau memang suka membaca buku, kita bacakan buku. Kalau suka mendengarkan dongeng, kita dongengin. Kalau suka mendengarkan salawat, kita salawatin. Kalau suka mendengar murojaahin dulu. Hafalan Qur'annya, dan sebagainya yang itu membuat mereka dekat, dihargai, bahwa mereka dekat dengan orang tuanya, dan orang tuanya hadir di antara mereka. Bukan hadir tapi mainin gadget. Sebelahan iya, tapi mainin gadget. Ditanya, ditepok-tepok dulu. Ayah, sampai ditepok. Ayah, kenapa? Ayah masih sibuk, tadi lihat. Sampai akhirnya dia lupa sendiri apa yang mau dia ceritain, dia mau komunikasi. Sampai akhirnya 1, 2, 3 kali, ya udah. Oh ayah sibuk, udah. Nggak usah lah ngobrol sama ayah. Nggak usah lah ngobrol sama bunda sibuk. Gitu. Akhirnya ketika kita membutuhkan mereka untuk berkomunikasi, ditanya, mereka nggak mau jawab. Mereka nggak akan ikut instruksi kita dan sebagainya. Dan itu kan menjadi cerminan yang kurang oke juga ketika misalkan kumpul keluarga, kumpul teman-teman kerabat, ketika anak kita ditanya, kamu namanya siapa? Enak juga. Oh, kamu anak keberapa? Diem, anak kita. Kan kita orang tuanya nih. Kamu ditanya tuh, gak sopan gak jawab. Ya. Ketika sama ayah aja, ayah ditanya ayah diem, sampai ditepok dulu baru ngomong, gitu. Oh gak sopan ya? Oh gitu, gak sopan. Ternyata ayah gak pernah sopan sama adik. Dibalikin dalam hati, gak ngomong gitu. Ayah sendiri gak sopan, adik panggil gak mau. Giliran ayah manggil adik, harus teriak-teriak, Nek, gimana sih kamu dipanggil-panggil gak nurut dan sebagainya. Nyalahin mulu. Coba ayo mulai sekarang bangun komunikasi kita, ajak ngobrol, ajak cari tahu kesukaannya dan kenapa dia milih itu, kenapa dia mau makan itu, kenapa dia mau menggunakan itu dan sebagainya. Cari tahu, meskipun kosakata yang disampaikan terbatas, meskipun penyampaiannya masih belepotan, tapi itu membangun. 1, 2, 3 tahun sampai dia umur kelas 2 SD, 3 SD, dia akan mampu bercerita. Harapan kita dekat dengan anak-anak kita. Itulah yang akan mampu membatasi kita, mampu menjadikan kita mengarahkan mereka dengan baik. Karena arahan-arahan kita, walaupun itu baik, tapi kalau tidak diterima karena penolakan, kebencian terhadap kita yang tidak tersalurkan, tidak akan bernilai. Terima kasih ya Bunda, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.